Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustianti dengan NIM 2402009501043 kelas TTIKE. Nah, di sini saya akan membahas satu soal mengenai yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Baik, langsung saja ke soalnya. Nah, di sini dikatakan diketahui dua buah relasi R dan S yang masing-masing didefinisikan pada himpunan A sama dengan A, B, C, dan D. Nah, masing-masing relasi ini dipresentasikan dalam graf berarah berikut ini. Nah, tugas kita yaitu menentukan apakah R dan S refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar. Baik, langsung saja ke yang pertama yaitu refleksif. Nah, sebuah relasi disebut refleksif jika setiap elemen dalam himpunan memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Artinya, setiap elemen dalam graf harus memiliki loop atau panah yang kembali ke dirinya sendiri. Nah, langsung saja pada relasi R. Nah, pada graf R, kita lihat bahwa tidak semua elemen memiliki loop. Misalnya, B dan C memiliki panah kembali ke dirinya sendiri. Karena tidak semua elemen memiliki loop, maka R tidak reflektif. Nah, lanjut ke relasi yang kedua yaitu graf S. Nah, pada graf S, semua elemen memiliki loop, artinya setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, karena setiap elemen memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, maka S dikatakan refleksif. Lanjut ke yang kedua yaitu setangkup. Nah, sebuah relasi disebut setangkup jika setiap kali ada hubungan X, Y dalam relasi, maka hubungan Y, X juga harus ada. Nah, dalam graf ini berarti bahwa jika ada panah dari X ke Y, maka harus ada panah kembali dari Y ke Z. Nah, langsung saja pada relasi R. Pada graf R, kita bisa melihat bahwa ada panah dari A ke B, tetapi tidak ada panah balik dari B ke A. Nah, karena ada kasus di mana X, Y ada tetapi Y, X tidak ada, maka R tidak setangkup. Lanjut ke relasi S. Nah, pada graf S, setiap kali ada hubungan X, Y, kita juga melihat hubungan Y dan X. Nah, misalnya jika ada panah dari A ke D, maka juga harus ada panah dari D ke A. Nah, karena semua hubungan dua arah terpenuhi, maka S dikatakan setangkup. Lanjut ke yang ketiga yaitu tolak setangkup. Nah, sebuah relasi disebut tolak setangkup jika X, Y, dan Y, X hanya terjadi jika X sama dengan Y. Nah, lanjut ke relasi R. Pada graf R, terdapat beberapa pasang elemen yang memiliki hubungan dua arah. Misalnya A, D, dan D, A. Nah, karena ada pasangan yang tidak memenuhi syarat tolak setangkup, maka R tidak tolak setangkup. Lanjut ke relasi S. Nah, tadi kan dikatakan S ini setangkup. Artinya setiap hubungan dua arah selalu ada. Nah, jika ada X, Y, maka Y, X juga harus ada. Bahkan untuk X tidak sama dengan Y. Nah, tapi ini melanggar sifat tolak setangkup sehingga S dikatakan tidak tolak setangkup. Nah, lanjut yang keempat yaitu menghantar. Nah, sebuah relasi disebut menghantar jika setiap kali ada hubungan X, Y, dan Y, Z, maka harus ada hubungan X, Z. Nah, langsung ke relasi R. Pada graf R, terdapat jalur tidak langsung, tetapi tidak selalu ada panah langsung dari X ke Z. Misalnya, ada jalur dari A ke D dan D ke C, tetapi tidak ada panah langsung dari A ke C. Nah, karena tidak semua jalur memenuhi sifatnya, maka R dikatakan tidak menghantar. Nah, lanjut ke relasi S. Pada graf S, jika ada hubungan X, Y, dan Y, Z, maka selalu ada hubungan langsung antara X, Z. Misalnya, ada panah dari A ke D dan dari D ke C.
Nah, dan kita juga melihat panah langsung dari A ke C. Nah, karena sifat ini terpenuhi, untuk semua kemungkinan jalur, maka S menghantar. Nah, berdasarkan analisis tadi, kita bisa menyusun hasilnya dalam tabel berikut ini. Dan dapat disimpulkan, relasi R tidak memiliki sifat reflektif, setangkup, tolak setangkup, dan menghantar. Sedangkan relasi S bersifat refleksif, setangkup, dan menghantar, tetapi tidak tolak setangkup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.